Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat dan dimurahkan rezekinya. Kali ini nonton film 21% akan menceritakan alur film yang layak ditonton, yaitu Unfaithful. Mungkin sudah rahasia umum jika Adrian Lyne adalah salah satu sineas spesialis film-film air panas yang bermaterikan perselingkuhan dan kental akan unsur mantap-mantapnya. Fatal Attraction adalah dua karya terbaiknya yang menjadi sampel bagaimana sebuah cerita yang kuat dibarengi dengan aksi mantap-mantap dari para pemainnya. Ketika itu, Kim Basinger dan Glenn Close mereka menunjukkan kapasitas sebagai aktris jempolan yang bisa memainkan segala jenis karakter, termasuk sebagai wanita yang hobi main mantap-mantap. Di tahun 2002, Lyne mencoba rumus serupa yang kali ini menggunakan bakat Diane Lane, salah satu aktris yang cantiknya abadi dan juga punya akting talent yang memukau. Menyadur judul produksi Perancis, Les Femmes Infidèles. Barangkali tema ini sangat umum untuk cerita perselingkuhan. Di tangan para pekerja film Hollywood tema ini tidak menjadi tidak murahan. Bahkan terkesan elegan. Di awal perselingkuhannya Connie sangat merasa tertekan dan berdosa mengkhianati suaminya. Tapi lama-lama sangat artis cantik ini ketagihan dan menikmati irama liar perselingkuhannya. Mereka tak mengenal tempat dan waktu untuk urusan terlarang. Setiap ada kesempatan mereka ingin lengket kayak perangko. Ketika suami berangkat bekerja, Connie tak bisa berlama-lama di rumah. Ia pun berangkat menemui pilnya. Begitu hari-harinya, seiring berjalannya waktu Connie kehilangan konsentrasi mengurus rumah tangganya. Anak dan suaminya menjadi terabaikan. Anak nggak terurus sampai telat menjemput sekolah, masak sering gosong dan rumah berantakan. Waktunya habis untuk bertelepon ria dengan sang pujaan baru. Puncaknya Connie kehilangan hasrat bercinta dengan suaminya sendiri. Sejak itulah Richard Gere yang romantis mulai berpikir negatif kepada istrinya. Dia menjadi emosional hingga urusan kantor juga menjadi kacau. Akhirnya dia memutuskan untuk menyewa seseorang bayaran untuk menguntit istrinya. Mungkin berkat gengsi itulah film ini agak sedikit timpang meskipun tetap enak diikuti. Unfaithful yang perlahan sudah sangat seru, dipatahkan dengan setengah akhir filmnya yang tidak adanya unsur thriller sedikit pun. Saya belum menonton versi aslinya, jadi tidak akan membandingkan film ini dalam bentuk apapun. Film bermula saat Connie Summer yang tidak sengaja bertemu dengan pemuda penyuka sastra, Paul Martel. Ternyata pertemuan singkat mereka berlanjut ke arah yang tidak semestinya. Paul yang nantinya ketahuan adalah seorang playboy, tertarik dengan kecantikan Connie dan begitu pula dengan Connie yang terpukau akan karisma dari seorang Paul. Mana lagi setelah hubungan mantap-mantap terjadi dan Connie merasakan hasrat panas membara yang luar biasa. Kecanduan hubungan teraduhai ini membawa kisruh rumah tangga Connie dan suaminya. At Summer, tapi apa daya, bau bangkai akan tetap tercium sejauh manapun kita menyimpannya. Tabiat perselingkuhan ini diketahui Ed sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Unfaithful, saya akui memang memiliki kisah yang menarik dan bisa terjadi oleh keluarga manapun yang kurang harmonis. Tapi, keluarga harmonis pun bisa berantakan jika salah satunya memang tidak mempunyai rasa saling percaya. Unfaithful dengan lugas menyampaikan jika ketenteraman rumah tangga adalah bukan patokan jika nantinya tidak akan terjadi perselingkuhan. Kesempatan, ya kesempatan yang membawa neraka itu. Lyne dengan cerdasnya meramu awal kisah dengan amat klasik dan cara mempertemukan tokoh Connie dan Paul pun terbilang lucu dan romantis. Perseteruan batin Connie juga dipaparkan dengan amat baik kendati kadang penonton akan dibuat kesal dengan kebohongan pribadi yang diperbuatnya. Sayangnya, saat bagian sang suami balas dendam, Unfaithful terasa kurang gregetnya. Semua dibuat terasa cepat dan tidak ada sedikit pun perasaan mencekam. Kalau saja eksekusinya tidak terlalu lemah seperti ini.
Untung saja musik dari Kaczmarek mengubah atmosfer awal yang sendu berakhir dengan tempo yang cukup seru. Gere bermain total, dan sama halnya dengan Diane Lane. Richard Gere telah berhasil menjadi sosok suami betul yang nantinya berubah menjadi hantu yang mencoreng seluruh sifat baiknya. Tapi Lane-lah juru kunci film ini. Selain panorama dan liukan tubuhnya yang menjadi sorotan, aktingnya pun berkelas Oscar. Sebagai wanita yang fakir hasrat, Lane bertransformasi ke sosok yang berada di zona serba salah. Ketakutannya terekspresikan dengan sangat pas. Memancing Oliver Martinez untuk bermain dengan santai, ya walaupun Martinez di sini tidak begitu spesial selain menunjukkan six-pack body dan senyum beracunnya itu. Di tahun yang sama, Unfaithful harus bertarung dengan film bertema serupa, Far From Heaven. Walaupun beda subjek dan objek, Unfaithful kalah sedikit dalam menciptakan suasana ending yang diharapkan penonton kebanyakan. Walaupun begitu, Lane dan seluruh jajaran cast dan krunya telah memastikan kita jika film bertema tabu seperti ini akan tetap diproduksi. Lihat saja Chloe yang masih dinilai positif. Tak lama setelah itu suami mendapat foto dan data-data istri dan pilnya. Dia masih mencoba bertahan dan bersikap ramah terhadap istrinya.
Suatu hari dia putuskan mendatangi rumah si Paul. Niat awalnya adalah meminta dengan baik-baik agar Paul menjauhi istrinya. Ini demi keutuhan keluarga agar tak membagi cinta. Emosi dan perasaan perih tak tertahankan oleh Edward ketika melihat sprei di tempat tidur berantakan. Di dekatnya tergeletak benda yang menjadi kenangan mereka berdua. Bayangan perzinahan istri dengan pil berkeliling di kepalanya. Dalam keadaan kalap, ia pun memukulkan benda padat itu ke kepala Paul dan darah bercucuran. Akhirnya Paul mati dan Edwards membuang mayatnya ke tempat pembuangan akhir sampah. Tindak pembunuhan ini ditutup rapat-rapat. Ia tidak bercerita kepada istrinya. Dengan bukti-bukti, istrinya mulai curiga bahwa yang membunuh Paul adalah suaminya sendiri. "What did you do to him?" kata istrinya suatu ketika. Dengan emosi Edwards menja. Tindak pembunuhan ini ditutup rapat-rapat. Ia tidak bercerita kepada istrinya. Dengan bukti-bukti, istrinya mulai curiga bahwa yang membunuh Paul adalah suaminya sendiri. "What did you do to him?" kata istrinya suatu ketika. Dengan emosi Edwards menja. Hingga suatu saat, Connie tak sengaja menemukan foto-fotonya bersama Paul, yang ia dapatkan di dalam saku jaket milik Edward. Hal itu tentu saja membuat Connie merasa kaget. Karena itu artinya, Edward sebenarnya sudah tahu tentang hubungannya dengan Paul. Connie justru merasa curiga kalau Edward lah yang sebenarnya telah membunuh Paul. Apalagi Connie akhirnya melihat benda yang telah ia berikan pada Paul, kini kembali berada di rumahnya. Connie mendesak Edward untuk mengakui hal tersebut. Edward pun mengakuinya, dan sekaligus menumpahkan kekesalannya karena Connie. Mereka pun bertengkar hebat. Hubungan keluarga mereka menjadi sangat tidak harmonis. Connie sangat menyesali perselingkuhannya dengan Paul, yang membuat sang suami menjadi seorang pembunuh. Mereka pun bertengkar hebat. Hubungan keluarga mereka menjadi sangat tidak harmonis. Connie sangat menyesali perselingkuhannya dengan Paul, yang membuat sang suami menjadi seorang pembunuh. Mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan. Connie menyadari hal itu. Ia pun kembali berbaikan dengan Edward. Edward bertekad untuk menyerahkan diri. Namun Connie segera mencegahnya. Mereka akhirnya sepakat untuk merahasiakan hal tersebut. Mereka bahkan berencana untuk pindah dari kota tersebut dan melupakan semuanya. Mereka ingin memulai hidup baru di tempat yang baru. Cerita pun berakhir dengan Edward dan Connie akhirnya